Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih dalam penjabaran tentang kaidah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah-indah itu jika disebutkan kepadanya maka memiliki makna yang layak bagi kesempurnaan Allah. Sebagian daripada nama-nama tersebut juga disebutkan kepada makhluk. Maka maknanya adalah bahwasanya apa yang terkandung dalam nama tersebut yang layak bagi makhluk pula. Karena berbedanya zat akan membedakan hakikat dari sesuatu meskipun sama namanya. Kaki, ketika kita katakan kaki, semua masuk padanya kaki apapun juga. Kaki meja, kaki unggas, kaki binatang ternak, kaki 1000, ya, kaki manusia, kaki kera. Semua sama ketika kita sebutkan kata-kata kaki. Tatkala kaki tersebut kita nisbatkan kepada sesuatu, kita katakan kaki meja, dan kita sebut kaki kursi, maka tentunya akan berbeda antara kaki kursi dan kaki meja. Demikian juga lah, itu contoh pendekatan bahwasanya kesamaan dalam nama-namanya Allah disebutkan kepada dirinya, dan terkadang dia disebutkan pula nama-nama tersebut kepada makhluk hanya kesamaan nama, tidak menyamakan hakikat daripada kandungan makna tersebut. Karena tak akan pernah dapat disamakan antara Allah dan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada yang sama dengan Allah. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, wa samma nafsahu bil aziz. Allah pernah menyebutkan dirinya dengan kata-kata al-aziz yang artinya Tuhan yang maha perkasa. Faqala, maka Allah berfirman dalam kitabnya Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, ketika menyebutkan nama-namanya dalam surah Al-Hasyr pada ayat ke-23, Allah mengatakan dialah Tuhan yang maha perkasa, Al-Jabbar, ya, yang maha kuat, yang maha sempurna kekuatannya. Al-Jabbar ini untuk Allah payah kita menafsirkannya kepada makna yang sama dalam bahasa Indonesia, karena tak layak untuk Allah terasa. Al-Jabbar itu bahasa Indonesia yang pongah. Pongah adalah bagian daripada makna-makna kesombongan. Walaupun tak layak kita panggil dengan kata-kata pongah karena tak sama maknanya, mirip, tapi begitulah kira-kira. Maka dalam yang wajib kita pahami dalam menyebutkan nama-nama Allah, maka nama Allah itu yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah, bukan terjemahannya. Terjemahannya bukan nama Allah, itu hanyalah mendekatkan pemahaman, ya. Al-Jabbar, Tuhan yang maha kuat, ya, yang maha sempurna kekuatannya, ya, yang penuh dengan kesombongan, karena Allah layak memiliki sifat sombong, karena dia pemilik segalanya. Al-Jabbar Al-Mutakabbir, beriring dengan makna, dengan kalimat Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Inilah yang kita artikan Al-Mutakabbir, Tuhan yang zat yang maha sombong. Dalam bahasa Indonesia Al-Mutakabbir diartikan sombong. Dan untuk makhluk Al-Mutakabbir itu jelek. Orang sombong itu jelek, dibenci makhluk. Kenapa? Karena hakikatnya tak layak manusia itu berbuat sombong, karena apapun yang dia miliki semuanya bukan miliknya, hanya dipinjamkan Allah, hanya dititipkan Allah kepadanya. Ya, kalau andai kata perumpamannya seseorang yang tak punya apapun juga, dia diamanahi dengan segala sesuatu oleh seseorang kaya. Kau jaga ini semua, rumah, mobil dan seterusnya. Kemudian dia berbangga-bangga berkata kepada orang, aku hebat, kalian lihat di rumahku, kalian lihat ini semua, kendaraanku, istanaku, ini semua. Padahal tidak ada miliknya. Orang ini dibenci makhluk ketika orang tahu, oh memang sombonglah kau. Udah miskin, sombong. Semua itu bukan milikmu, milik orang. Kau hanya numpang tidur saja semata di sana. Orang membenci orang ini.
Karena tak ada yang dimilikinya. Begitu jugalah dengan ya Allah Tabaraka Ta'ala, dialah Tuhan yang memiliki segala sesuatu, maka layak dia sombong. Ya, tak layak Allah memiliki sifat tawadhu. Apa itu tawadhu? Merendahkan diri. Itu sempurna pada makhluk, kurang bagi Allah. Ya, merendahkan diri kepada sesama. Itu dituntut agar makhluk sempurna, tak sombong. Ya, agar dia tawadhu kepada sesamanya. Karena memang makhluk tak ada yang sempurna. Allah tak layak memiliki sifat tawadhu. Dialah Tuhan yang perkasa, yang maha, zat yang maha, ya, yang maha kuat, pemilik kesombongan, al-mutakabbir. Wa samma ba'dha ibadihi bil aziz, dan Allah terkadang menyebutkan sebagian hamba-hambanya dalam kitabnya dengan nama yang sama, dengan nama Al-Aziz. Al-Aziz yang artinya yang maha, ya, perkasa. Faqala, maka berkata Allah dalam surat Yusuf ayat 51. Qalat imra'atul aziz. Berkatalah istri Al-Aziz. Al-Aziz ini adalah gelar untuk para menteri-menteri yang dibawa raja di Mesir. Ya, mereka digelari Al-Aziz. Ya. Maka Allah menyebutkan dirinya dengan kata-kata dan nama Al-Aziz. Allah sebutkan pula sebagian makhluknya dengan nama Al-Aziz. Walaysal azizu kal aziz. Takkan sama aziznya Allah, keperkasaan Allah dengan keperkasaan makhluk yang terbatas. Dia hanya menjadi Al-Aziz di Mesir, tak di seluruh dunia. Ya, dan dia ada masa, akan ada masanya, akan pindah jabatan kepada yang lainnya dengan kematiannya dan seterusnya. Tak pernah sempurna. Adapun izzatullah, adapun keperkasaan Allah, nama Allah Al-Aziz, Tuhan yang Maha Perkasa, sempurna min jami'il wujuh, dari segala sisi. Subhanallah, la yughalab, tak akan dapat dikalahkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian wasamma nafsahu bil jabbar al mutakabbir, dia menamakan dirinya dengan nama Al-Jabbar, Tuhan yang Maha Kuat, Al-Mutakabbir, Tuhan yang Maha Sombong. Ya. Sombong itu pada makhluk tercela, pada Allah sempurna. Tidur itu pada makhluk sifat sempurna. Kalau makhluk tak bisa tidur berarti dia tak sempurna, sedang masalah, sedang berpenyakit, tak bisa tidur. Tapi tidak bagi Allah, sifat tidur bagi Allah sifat kurang. Ya. Wa samma ba'd khalqihi bil jabbar al mutakabbir. Allah juga menyebutkan sebagian hamba-hambanya dengan nama yang sama, Al-Jabbar al-Mutakabbir. Faqala, Allah berfirman, kadzalika yatba'u Allah, demikianlah Allah mengunci, mati, mensegel, ala kulli qalbin, atas setiap hati orang-orang, ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar, orang-orang yang sok kuat, sok perkasa, lagi sombong. Surah Ghafir ayat 53. Walaysal jabbaru kal jabbar walal mutakabbir kal mutakabbir. Maka penyebutan nama Jabbar bagi Allah tak sama dengan Jabbar bagi makhluk. Demikian juga al-mutakabbir. Naam. Wa kadzalika samma sifatihi bi asma. Terkadang Allah menamakan sifat-sifatnya, ya, dengan nama-nama. Wa samma sifati ibadihi bin nadhiri dzalik. Dan dia pun menyebutkan, menyifati sebagian daripada sifat-sifat hambanya dengan nama-nama yang sama dengan dirinya. Ya. Faqala, diantaranya contohnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255, wala yuhituna bisyai'in min ilmihi. Mereka makhluk tak akan dapat menguasai, meliputi ilmunya Allah, karena ilmu Allah begitu dalamnya. Seluruh lautan di bumi ini dijadikan pena, dijadikan tinta, ya, kemudian dilipat gandakan menjadi 7 lautan. Seluruh pepohonan dijadikan sebagai pena, tidak akan pernah kering, tidak akan pernah dapat habis ilmu Allah Subhanahu wa taala, meskipun telah mengering 7 lautan tersebut dan seluruh, ya, pepohonan di bumi ini. Maka makhluk tak akan dapat meliputi ilmu Allah yang maha luas, illa bima syaa, kecuali yang Allah kehendaki, yang dia berikan secuil kepada sebagian makhluknya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Taklah apa yang akan diberikan Allah kepada kamu daripada ilmu kecuali sedikit saja. Ilmu yang kita miliki sedikit, ya, tak akan dapat mengalahkan ilmu Allah.
Wa qala, Allah berfirman tentang dirinya, anzalahu bi'ilmi. Allah yang telah menurunkan Quran dengan ilmunya. Wa qala, dan Allah juga berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah Tuhan Ar-Razzaq, pemberi rezeki, dzul quwwah, pemilik kekuatan, al-matin, yang dahsyat. Wa qala, dan dia juga berfirman, awalam yaru anna alladhi khalaqahum ashaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka manusia melihat bahwasanya Tuhan yang telah menciptakan mereka itu lebih dahsyat daripada mereka kekuatannya? Wa samma sifatal makhluqi ilman wa quwwah. Dan Allah juga pernah menamakan sebagian sifat makhluk dengan nama ilmu dan kekuatan. Faqala, Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Allah menyebutkan dirinya memiliki ilmu, makhluk pun demikian disebutkannya memiliki ilmu. Ya. Wa qala wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Allah juga berfirman, di atas setiap orang berilmu itu ada lagi yang lebih berilmu di atasnya. Wa qala, Allah berfirman, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari keadaan yang sangat lemah. Tatkala kita lahir tak bisa apapun juga. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian berproses, Allah menjadikan bagikan kekuatan setelah lemah. Mulailah dia menelungkup, mulailah dia setelah itu lasak, mulailah dia merangkak, mulailah dia duduk, mulai berdiri dan seterusnya sampai akhirnya kuat seperti kita-kita ini. Subhanallah. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Kemudian setelah Allah berikan baginya kekuatan, Allah akan kembali menarik kekuatan tersebut menjadi kelemahan. Ketika tua, semuanya Allah Subhanahu wa taala kurangi nikmat tersebut. Jadi lemah lagi dia. Ya, tak sanggup lari, mengalahkan anak muda, berjalan mengalahkan anak muda, bekerja mengalahkan anak muda. Ya, Allah tarik kekuatan tersebut. Thumma ja'ala min ba'di, kata Allah, quwwatin dha'fan wa syaibah, dan Allah jadikan pada mereka uban. Ini semua teguran untuk kita yang sudah beruban, berkuranglah kekuatannya. Ya. Kadang pendengaran berkurang, penglihatan berkurang, kesehatan berkurang dan seterusnya. Memang Allah sengaja dia mengingatkan manusia dengan uban. Bahwasanya lambat laun akan melemah seperti bayi kembali. Akan paham tak ada yang namanya di dunia ini kekal abadi. Bukan ini tempat kalian tinggal. Tempat tinggal kalian akhirat. Lihatlah tubuh kalian sudah melemah, uban telah bertabur, kulit kalian telah mengendur, ya. Kalian telah dekat ke pintu kubur, maka hal ini hendaklah menjadikan kalian ingat tempat kembali. Itulah fungsinya. Subhanallah. Bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Karena itulah Allah mengatakan uban itu adalah peringatan. Kata Allah, ya, waja'akumun nadhir. Bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Di antara tafsirannya, kata para ulama, asyaib. Pemberi peringatan itu adalah uban di kepala kita. Nanti pulang masing-masing lihat, sudah beruban belum? Kalau sudah beruban, berarti siap-siaplah untuk ditarik kekuatan kita sedikit demi sedikit. Yakhluqu ma yasha. Dialah yang menciptakan apa yang dia kehendakinya. Wa huwal alimul qadir. Dialah Tuhan yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Wa qala, dan dia juga berfirman, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Dia yang menambah kekuatan kalian dengan kekuatan yang lain. Ketika Allah menyebutkan dirinya memiliki kekuatan, makhluk memiliki kekuatan, dirinya punya ilmu, makhluk punya ilmu, walaysa ilmu kal ilmi. Tak sama ilmu antara keduanya, tak sama kekuatan antara keduanya. Naam. Wa kadzalika wasafa nafsahu bil masyiah. Dia menyifati dirinya punya kehendak. Wa wasafa 'abdahu bil masyiah. Dia juga menyifati makhluknya pun punya kehendak. Faqala, Allah berfirman, liman syaa minkum an yastaqim. Bagi siapa yang berkehendak di antara kalian untuk jalan di atas jalan yang lurus. Wa ma tasyauna, tidaklah kalian berkehendak illa an yasha Allah, kecuali yang akan terwujud kelak adalah kehendak Allah. Rabbul alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Manusia memiliki kehendak, Allah pun demikian. Wa qala, juga Allah berfirman, inna hadhihi tadhkirah, ini adalah peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, barang siapa yang ingin mengambil jalan menuju Tuhannya. Wa ma tasyauna, tidaklah kalian berkehendak illa an yasha Allah,
kecuali Allah juga berkehendak. Innallaha kana aliman hakima. Dialah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, di sini Allah menyifati dirinya dengan kehendak. Makhluk pun demikian punya kehendak, tapi tak akan sama antara kehendak Allah dan kehendak makhluk. Kehendak makhluk dibatasi dengan kehendak Allah. Banyak kehendak kita yang tak terwujud, karena Allah tak inginkan demikian terwujud. Mau ngaji, ternyata hujan lebat, tak ada mobil. Ya, kita berkehendak datang ke Sabilun, akhirnya ngaji. Ya, kalau mau ngaji hujan lebat tak pergi dia. Kehendaknya dibatasi dengan kehendak Allah. Berdoa-doa, ya Allah, kalaulah Kau berikan aku mobil nanti, aku akan tantang hujan dan badai, aku harus tetap ngaji. Subhanallah. Dengan itu akhirnya dia berdoa. Dengan itu dia tahu dirinya hina. Dengan itu dia tahu Tuhan Allah Maha Kaya, Tuhan Allah Maha Pemurah. Ya, subhanallah. Kehendak kita terbatas, kehendak Allah tak ada yang membatasinya. Maka kesamaan sifat kehendak dan kehendak tidak harus menyamakan hakikat sifat tersebut. Kenapa kita ulangi pembahasan ini? Karena ini membantah kaum Mu'attilah dan Musyabbihah, dua musuh dalam masalah asma sifat. Pertama namanya kaum Mu'attilah yang menolak sifat-sifat bagi Allah. Ada yang menolak secara utuh keseluruhan. Seluruh nama dan sifat dialah Jahmiyah. Karena kata mereka semua nama dan sifat ini ada pada makhluk. Kalau kita tetapkan bagi Allah, berarti kita telah menyekutukan Allah. Karena Allah tidak akan mungkin sama dengan makhluk. Ya, karena itulah semua sifat-sifat mereka tolak, semua nama mereka tolak. Namanya Jahmiyah. Ada yang menolak semua sifat-sifat. Nama mereka terima, tapi mereka mengatakan semua nama itu hanyalah nama tanpa sifat. Maka tak ada beda antara Al-Alim, Al-Qadir, Al-Hayyu, Al-Aziz. Tak ada beda, semua sama. Dialah Allah. Ini siapa? Mu'tazilah. Apa syubhatnya? Kalau sifat-sifat ini kita bilang ada pada Allah, makhluk juga punya sifat yang sama. Ya, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Karena itulah tak layak Allah memiliki sifat-sifat ini. Bagaimana nama-nama dalam Quran? Iya, itu semua nama belaka tanpa ada sama sekali makna. Sebagaimana nama-nama manusia yang tak bermakna. Kadang-kadang namanya aneh-aneh. Ya, tak siapa-siapa namanya. Apa artinya? Tak ada. Ya. Kadang-kadang namanya ngeri-ngeri, Ishe, ya, Since. Apa artinya? Entah, pokoknya keren. Tak ada makna. Ya. Bagi Allah tak ada nama-nama yang tak ada makna, semuanya ada. Ya. Menurut Mu'tazilah semua nama itu tak ada hakikatnya, hanya nama belaka. Tak memiliki makna. Ya. Kemudian Mu'tazilah ini menolak seluruh sifat. Menetapkan semua nama tanpa hakikat. Ya, mereka masuk ke dalam golongan Mu'attilah. Dan di antara ahlul kalam ada yang menerima sebagian sifat, menolak sebagian besar sifat. Dan mereka sama dengan Mu'tazilah mengatakan sebagian besar nama-nama tersebut bukan itu, tak memiliki makna, hanya sekedar nama-nama. Mereka lah kaum ilmu ahlul kalam dari Kullabiyah dan Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Mereka menetapkan 7 sifat atau 13 sifat atau 20 sifat. Ini yang wajib bagi Allah, selainnya tak boleh disifati Allah dengannya, karena konsekuensinya kita menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi dia tidak full sebagaimana Mu'tazilah menolak semua sifat. Dia terima mungkin sekitar entah 10% yang dia terima, lainnya dia tolak. Ya. Bagaimana dengan nama-nama? Nama-nama Allah yang mereka terima yang masuk ke dalam sifat-sifat yang mereka terima. Al-Alim mereka terima, Al-Qadir mereka terima. Ya, tapi misalnya apa? Ar-Rahim tak mereka terima. Tak ada sifat bagi Allah sifat rahmat, tak ada. Tak mereka terima itu. Ar-Rahim tak mereka terima dan seterusnya. Ya. Ini ahlul kalam. Semuanya masuk ke dalam golongan Mu'attilah. Mereka inilah yang punya syubhat di otak mereka. Kalau kita sebutkan Allah dengan nama-nama ini, makhluk punya nama juga seperti ini, berarti kita sekutukan Allah. Kalau kita sifati Allah dengan sifat-sifat ini, makhluk juga punya sifat seperti ini, berarti kita sifati Allah sama dengan makhluk.
Karena itulah wajib kita tolak. Ini syubhatnya. Bantahannya, tidaklah sama antara nama-nama dengan nama yang lain. Sebagaimana tadi kita katakan, tak sama antara kursi yang satu dan antara kaki yang satu dan kaki yang lain. Walaupun sama-sama kaki, kaki meja, kaki kursi, kaki langit, tak sama. Ya, tangan Allah, tangan makhluk tak sama. Wajah Allah, wajah makhluk tak sama. Walaupun sama-sama wajah, tapi tak sama. Ini yang kita mau dalam pembahasan yang panjang lebar ini, bahwasanya nama-nama itu kadang sama dengan makhluk, tak harus menyamakan apa yang terkandung dalam makna tersebut, dalam nama tersebut berupa makna dengan apa yang ada pada nama Allah berupa makna pula.